bukan pakai alif lam mim lagi. Alif lam ma. Oh gitu. Dia adanya alif lama. Alif Emang lama. itu alif ada yang baru apa Maka ya? Terkenal walaupun hanya sebagai kori internasi uduk. betul, betul. Oh, internasi uduk. Internasi Bukan uduk. internasional. Bukan internasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi qulil hidayah. Puji dan syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam semoga tercurah kepada junjungan kita yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sobat obrolan santri, jumpa lagi dengan saya Haji Pendi di channel obrolan santri. Kali ini dengan tema yang baru yaitu keutamaan mencari ilmu. Sudah ada di hadapan saya yakni guru kita Bapak Al-Ustadz Darin Al-Ghifari. Beliau adalah alumni Pondok Pesantren Salafi Al-Falah Cisarua dari Pondok Pesantren Ibnu Jarnuji, Pondok Pesantren Salaf Al-Furqon, dan sekarang beliau adalah pimpinan Pondok Pesantren Madinatul Furqon dan sekaligus sebagai sentra pendidikan dari mulai Iqra sampai kepada pengajian dan belajar mengaji, ada aktivitas ngajar mengajar kepada orang dewasa ya, artinya pemuda dan pemudi. Alhamdulillah. Kita sapa dulu guru kita yaitu Bapak Al-Ustadz Darin Al-Ghifari. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, gimana? Sehat kabarnya Ustadz? Alhamdulillah. Keluarga sehat? Sehat semuanya. Masya Allah. Alhamdulillah saya iya. Alhamdulillah semuanya. Doa Pak Ustadz. Amin. Luar biasa ya, guru kita masih muda, sehat, selalu semangat. Sebelum kita awali obrolan yang santai, sobat channel obrolan santri, jangan lupa like, lalu subscribe, masukan serta sarannya lewat komen. Pak Ustadz, doanya mudah-mudahan obrolan kita kali ini ada dalam ridho Allah Subhanahu wa taala dengan harapan ada manfaatnya ya dalam rangka amru bil ma'ruf. Ada beberapa pertanyaan yang saya kutip, di antaranya adalah apa saja Pak Ustadz keutamaan mencari ilmu dalam Islam dan bagaimana hal ini bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Monggo Pak Ustadz. Ketika berbicara tentang ilmu, karena semua orang itu kan pasti butuh ilmu. Betul, betul, betul. Karena segala sesuatu apapun bentuknya kita harus punya ilmu. Iya, iya. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, "Wa man salaka thariqan yaltamis fihi ilman, sahhalallahu lahu thariqan ilal jannah." Dan barang siapa yang menempuh salah satu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan baginya menuju surga. Subhanallah. Artinya ilmu itu kunci ya. Jadi kalau dengan ilmu betul, apapun akan menjadi berkah. Sampai petani pun harus punya ilmu tani. Punya ilmu tani, betul. Bisnis harus punya ilmu bisnis. Betul. Menuju Allah juga harus punya ilmu. Harus punya ilmu, betul. Sangat mendasar ya. Sangat mendasar. Dan itu adalah modal utama. Konsekuensi pengakuan daripada seorang muslim, saya muslim, kata seseorang, ternyata harus ada konsekuensi pernyataannya. Betul. Ketika dia mengaku saya muslim, saya Islam, mereka harus konsekuensinya harus punya ilmu tentunya. Betul. Karena kita pada dasarnya mungkin Pak Ustadz ya, betul, harus samina wa atona kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Betul. Alatnya adalah ilmu. Pertanyaan sudah dijawab sama Pak Ustadz begitu gamblang. Menginjak kepada pertanyaan kedua Pak Ustadz, mengapa mencari ilmu dianggap sebagai ibadah yang sangat penting dalam agama Islam? Dalam agama Islam, betul. Karena kalau hidup tanpa ilmu, betul, tidak bakal diterima. Ini yang jadi permasalahan. Hidup tanpa ilmu tidak bakal diterima. Subhanallah. Sholatnya tidak bakal diterima. Betul. Hubungan dengan manusianya pun banyak tertolak. Betul. Karena tidak menunjukkan perilaku yang baik. Betul. Tapi ketika kita punya ilmu, maka perilaku kita akan baik. Betul. Hubungan kita sama manusia akan bagus. Hubungan dengan Allah pun akan baik. Betul. Jadi hablu minan nas, hablu minallah harus pakai ilmu. Harus pakai ilmu. Kalau gitu ada satu dalil yang senada, saya teringat kata ulama adalah al ilmu imamun wa ammalu tabiun. Ilmu itu adalah imam dari segalanya. Betul. Jadi ilmu bukan hanya untuk pelaksanaan ibadah mahdoh, tetapi guer mahdoh pun kata Ustadz tadi bermasyarakat, itu harus pakai ilmu. Harus pakai ilmu. Luar biasa. Contoh lain kira-kira Ustadz yang harus memang pakai ilmu.
Banyak. Banyak. Ya. Ketika kita mempunyai suatu ilmu, Betul. contoh saya punya ilmu, boleh dikatakan di Kampung Pondok, Desa Babakan, Kecamatan Cisaeng ini Betul. terkenal walaupun hanya sebagai kori internasi uduk. Betul, betul. Oh, internasi uduk. Internasi Wah, bukan uduk. internasional. Bukan internasional. Tapi alhamdulillah sebagian masyarakat masih mempercayai untuk di bidang Al-Quran, misalnya ilmu Al-Quran. Nah, ilmu Al-Quran butuh dengan ilmunya. Betul. Seperti Betul. ilmu tajwid, gitu kan? Itu ilmunya adalah Al-Quran. Betul. Sebab baca Al-Quran tanpa ilmu tajwid juga, jangankan orang yang mengerti tentang hukum Quran, tentang makharijul huruf Al-Quran, yang tidak mengerti mendengarnya kagak enak. Betul. Tapi kalau dengan ilmunya, insya Allah. Subhanallah. Ya, kita contohkanlah di dalam bacaan-bacaan banyak, seperti di dalam surah Al-Quran itu ada yang namanya imalah. Betul, imalah. Dengan taunya ilmu Al-Quran, kita pasti tahu apa itu imalah. Dan bacaannya pun mungkin akan sesuai dengan ilmunya. Betul. Contoh ketika kita mau ziarah, kenapa orang baca Bismillahirrahmanirrahim? Betul. Ketika mau berangkat di dalam bis sebelum berangkat perjalanan, gitu kan? Betul. Karena punya tahu ilmunya. Betul. Coba kalau nggak tahu ilmunya. Betul. Malah ada salah satu kisah nih, Pak Haji, ya. Betul. Salah satu kisah, orang ikut MTQ karena tidak punya ilmu, Betul. modalkan suara yang bagus. Betul. Akhirnya alif lam mim dibacanya salah. Apa dibacanya, Tan? Ketika dia qori, ta'udnya luar biasa. Betul. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wajar sih memang kanak-kanak. Betul. Tapi kan kanak-kanak ada gurunya. Betul. Betul. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kalau yang pakai ilmu pasti alif lam mim. Itu pakai ilmu. Betul. Kenapa dia ilmunya kagak ada? Betul. Bukan pakai alif lam mim lagi. Alif lam ma. Oh gitu. Jadinya alif lama. Alif Emang lama. itu alif ada yang baru apa ya? Makanya luar biasa. Berarti itu ilmu tajwid yang harus Ilmu diperlukan tajwid dalam yang membaca diperlukan dalam membaca Al-Quran. Al-Quran. Itu Jadi salah kayaknya dia pede, ya. Cuman hanya bermodalkan satu. suara Bermodalkan suara dan keberanian, Iya. ya. Kepediannya Nah, itu dia. Betul. Ilmu berarti lagi-lagi adalah Iya. segalanya, ya. Betul. Betul. Lalu kira-kira motivasi apa, Ustaz, untuk para generasi muda, warga saudara kita, ya, di sekitar dalam rangka menuntut ilmu? Itu kira-kira dari mulai sedini mungkin, ya. Dari mulai sedini Ilmu mungkin. agama, Betul. ilmu umum juga itu penting, ya. Penting. Diterapkan sedini Penting. mungkin. Betul. Itu motivasi Ustaz gimana kiat-kiatnya? Dan Makanya saya sering berbicara kepada santri, kepada para jamaah, Betul. baik pengajian harian, mingguan ataupun bulanan. Saya bilang, ketika hidup dengan iman akan menjadi terarah, Betul. hidup dengan ilmu akan menjadi mudah, betul. hidup dengan seni akan menjadi indah. Luar Tuh, biasa. luar biasa. Betul. Kan begitu. Sobat channel obrolan santri, bincang-bincang dengan guru kita, Bapak Al-Ustadz Darin Al-Ghifari. Ternyata ilmu adalah segalanya dalam kehidupan, baik untuk di dunia maupun di akhirat. Artinya sekalipun berbuat baik, itu tetap harus pakai ilmu. Harus pakai ilmu. Saya teringat satu hadis yang senada barangkali Ustadz terkait ilmu, bahwa Nabi Muhammad SAW juga, ya, dalam ajakannya bahwa tolabul ilmi, ya, faridotun ala kulli muslimin wal muslimat. Bahkan ada satu hikayat, ada salah satu sahabat bertanya kepada Rasul, "Ya Rasul, bolehkah aku tidak sholat?" Kata Rasul, "Silahkan." "Ya Rasul, bolehkah aku tidak zakat?" "Silahkan." Betul. "Ya Rasul, bolehkah aku tidak puasa di bulan Ramadan?" "Monggo." "Ya Rasul, bolehkah aku tidak munggah haji?" "Mangga." Mangga. Silahkan. Silahkan. Jawaban dengan bijak. Monggo gitu. Monggo. Tapi akhirnya satu, kamu jangan pernah lepas daripada menuntut ilmu. Subhanallah. Saking utamanya ilmu. Artinya nuntut ilmu itu memang tenaganya sangat luar biasa, ya, Ustaz. Ruhnya manusia adalah ilmu. Ustadz, bahwa Ustadz juga adalah seorang qori gitu. Ini beberapa alumni Pondok Pesantren Ustadz Lubnah Menuntut Ilmu, tetapi di Al-Furqan adalah spesifik, ya. Artinya spesialis untuk ilmu qori, ya. Qori dalam membaca Al-Quran. Itu kiat-kiatnya apa, Ustadz? Kira-kira apa, Ustadz? Memang saya yakin harus bisa ini jadi qori gitu. Jadi kalau untuk menuntut ilmu, ya kembali kepada dirinya masing-masing, kepada niatnya masing-masing juga. Karena ketika kita niatnya lillahi ta'ala, maka akan mengalir dengan sendirinya. Dan ilmunya pun akan bermanfaat seluas mungkin. Betul. Bahkan akan mudah diterima
di hadapan masyarakat ketika niatnya lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala. Tapi kalau niatnya untuk mencari dunia, maka dunia akan dia dapat. Tapi untuk kebaikan dengan sesama manusia akan sulit. Akan sulit ya. Baik, berarti ilmu Al-Quran juga dikuasai oleh Ustadz. Artinya Ustadz, saya juga pernah dengar, baca portofolio Pak Ustadz Garin. Ternyata adalah memang seorang qori juga. Betul. Luar biasa. Doakan kita semua, mudah-mudahan ini bisa gemar membaca Al-Quran. Iqra'ul Quran fa innahu yati yaumal qiyamah syafi'an li asbi. Bacalah Al-Quran, maka sesungguhnya Al-Quran itu akan datang pada hari kiamat, akan memberikan pertolongan kepada orang-orang yang membaca dan mengamalkan isi Al-Quran. Akan memberikan syafaat Al-Quran. Pertolongan luar biasa. Pesan Nabi itu, berpegang teguhlah kamu kepada Al-Quran dan hadis, insya Allah tidak akan tersesat. Betul. Jadi balik lagi kepada dasarnya, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Yang paling terakhir adalah terkait dengan ilmu ma'rifatnya nih. Ustadz kayaknya ini sudah mulai akan ke sana arahnya. Sepengetahuan saya. Jadi ma'rifat itu kan menurut definisi saya, mungkin saya salah ya. Nanti bahwa ma'rifat itu adalah percaya kepada Allah dengan sebenar-benar percayaannya takwa, tetapi dengan lewat sifat-sifatnya. Itu kita harus ke arah sana ya Ustaz ya? Betul. Berbicara ma'rifat itu kita harus secara kafah ya. Ya, karena keseluruhan artinya, totalitas. Betul. Bahkan bicara ma'rifat, ya man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa orang yang pengen mengenal Tuhannya Allah Subhanahu wa taala, maka harus kenal dengan dirinya. Betul. Gimana kita mau kenal dengan Allah dengan diri sendiri aja kagak kenal. Kenapa mereka tidak kenal dengan dirinya? Bahkan gak bakal mengenali Allah tanpa mengenal dirinya, karena tidak punya ilmu. Tidak punya ilmu. Dasarnya kembali kepada ilmu. Bahkan Al-Quran yang sering Kang Haji bilang kan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina amanu utul ilma darajat. Betul. Orang yang berilmu itu akan diangkat derajatnya, baik di dunia maupun di akhirat. Subhanallah. Luar biasanya. Luar biasa tenaga. Makanya apapun bentuknya, kita tetap harus berilmu. Bahkan saya pribadi masih tetap ngaji walaupun saya mengajar. Betul. Artinya tetap menuntut ilmu. Karena ada bahasa di satu dalil, minal mahdi ilal lahdi. Jadi menuntut ilmu itu tidak ada habisnya. Betul. Ya. Jadi mulai lahir sampai kepada kita penghabisan mau ke liang lahat itu adalah sungguh wajibnya. Tidak ada orang yang sempurna ya. Betul. Dalam menuntut ilmu, dan memang harus. Doakan Pak Ustadz, sobat channel Obrolan Santri adalah yang kita tahu ya, bahwa murid-muridnya adalah pemudi yang luar biasa. Artinya jamaahnya pertama gemar membaca Al-Quran, yang kedua mau mengaji dengan motivasi adalah tadi fid dunya hasanah, lalu wafil akhirati hasanah. Tentunya adalah kembali yang paling mendasar adalah ilmu. Sobat Obrolan Santri, demikian bincang-bincang dengan guru kita Bapak Al-Ustadz Darin Al-Ghifari. Jangan lupa like, lalu subscribe, saran serta masukannya lewat komen, agar jangan ketinggalan video-video terbaru ya, sebagai layanan masyarakat dari channel Obrolan Santri yang insya Allah per minggu akan ditayangkan. Bilahil inayah wa taufiq wa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama.